Baik lagi di satu-satunya konten kesayangan fans kita, Syirik Mania di Fixer. Yoi, satu-satunya acara yang bergenre lurik, lucu-lucu sirik. Karena kita tidak banyak. Dan ini juga selain lurik, kita juga bergenre hojur. Hojur apa tuh? Horor jujur. Horor jujur. Tidak seperti beberapa konten horor akhir-akhir ini ya. Iya. Yaitu hoho. Apa tuh? Horor hoax. Iya, betul sekali. Kita selalu menampilkan kejujuran dalam horor. Kejujuran dalam Masalahnya kalau kita berbohong dalam horor. horor itu udah musyrik, pendusta. Makanya kita ini udah musyrik ya kan, ada klenik-klenik. Lihat ini dia. Ada dukun blonde ya kan? Udah syirik, penuh dusta, itu sangat dosa sekali ya. Makanya kita berusaha menghadirkan konten yang jujur ya. Setidaknya kalau syirik jujur. Jujur, jadi gitu. Ini kita ngebahas channel Real World. Hah? Real World. Ada nyata-nyata aja begitu. Real World ya. Sebelum kita masuk ke di tempat ini ada hantu dan tempat ini sebenarnya apa, yang paling mengganggu gua sih dari mulai kita datang adalah ikat kepala lo. Bandana ini, AHA. bandana AHA ini sih cukup mengganggu sih sebenarnya. Memang ini juga bagi sebagian orang mengganggu. Makanya kita tes, apakah setan juga terganggu dengan bandana ini? Oh iya betul. Ya kan? Jadi nanti misalnya ada pocong, lihatlah ini. Kalau kamu tidak pergi akan aku ikat tali pocongmu dengan bandana ini. Gitu. Dari ya kita kan? putar lagu Iya. Work Hard Pray Hard. Work Hard, Pray Hard. Jogi senang sekali dengan bandana ini sebetulnya. Hah? Kenapa pocong tali pocongnya bandana AHA Makanya Halilintar? itu ancamannya justru. Oh. Apakah Anda tidak kembali pada alam? Saya pakai ini nih. Pak. Dia Oh. Aku tidak mau ngeprank. Oke. Aku tidak mau jadi gembel. Dan sekarang kita udah ada di Radio Ardan ya. Ini adalah Boleh radio disebutin nomor tuh. 1 di Bandung. Nomor 1 penyiarnya, pendengarnya, Iya. nomor 1 seremnya. Seremnya juga, iya. Makanya saya curiga ini banyak yang dengar karena pakai dukun. Jadi di penyiarnya tuh pakai dikirimin pocong. Enggak, ini karena kontennya bagus, Bro. Oh, Konten kontennya Ardan tuh bagus. bagus. Oh, iya. Terus Sorry, juga sorry, Ardan, sorry, Ardan. penyiarnya berkualitas. Iya, sorry. Kalau radio lain yang serem bukan bangunan. Tapi apa? Hasil Nielsen-nya. Hasil ratingnya. Hasil ratingnya. Ardan nomor 1. Yoi. Radio terbaik di Bandung. Tidak pakai dukun. Tidak pakai. Cuma kebetulan serem. Kebetulan serem. Apalagi radio-radio daerah ya, yang dia radio sendiri, bikin radio sendiri. Oh, iya. Itu juga serem tuh buat para musisi. Kenapa? Karena lagu-lagu yang diputar bajakan. Dari Forshare. Itu musisi mendengarkan itu pasti sangat ketakutan dong. Staffa band. Ada Staffa band. Ada. Web trick. Web trick. MP3 school ada. Oke, jadi ngomongin download lagu. Dan kali ini kita spesial sekali kedatangan seorang tamu. Tapi tamu ini benar-benar menurut gua yang membantu channel kita penontonnya banyak juga. Penonton banyak. Karena tamu kita yang satu ini salah satu generasi pertama di dunia per-YouTubean Per-YouTubean yang memulai konten kayak cerita-cerita horor yang gitu. berbau horor ya Iya, berarti. Ya? yang berbau horor dan memberi warna pada YouTube yang biasanya kan isi trending YouTube kan debat-debat di LC. Waduh. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita, ini dia Vilo. Vilo, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dan kita akan menanyakan satu pertanyaan yang mungkin gak pernah ditanyain ke lu di konten-konten lain. Apa kabar nih, Vilo? Wah. Baik. Baik ya. Baik. Vilo, mungkin kan para Syirik Mania penonton Fixerem kan kita kan pasti juga penonton konten lo juga. Yang paling tinggi kan lo kan yang paling terkenal dari lo kan adalah konten paranormal experience-nya ya. Jadi basically itu paranormal experience tuh kayak lo menceritakan pengalaman paranormal lo ya. Iya. Dan sampai sekarang masih upload. Dari awalnya berapa tahun yang lalu sih itu mulainya? 2 tahun lalu. Betul. Itu Dia ya. itu diganggu atau gimana itu? Jadi dari dulu emang udah sering diganggu, Dia sering diganggu ya. tapi awalnya nggak percaya. Jadi dari pihak keluarga nggak ada yang bisa. Jadi gue anak kembar. Oh, Kembaran gue nggak bisa. Mhm. Orang tua nggak ada yang percaya. Jadi gue sempat merahasiakan itu. Mhm. Terus pas umur tertentu gangguan itu meningkat. Oh, I see. Kalau lo ngelihat dengan banyaknya konten horor yang ada di YouTube saat ini, pandangan lo gimana?
bagus kah atau jadi terlalu overexposure atau gimana? Kalau yang gue lihat sebenarnya seru juga ketika ada orang-orang yang bikin konten horor karena mereka suka. Tapi yang saat ini banyak bermunculan itu mereka bikin konten horor bukan karena suka, karena mereka tahu view-nya akan tinggi. Ngomong-ngomong yang soalnya yang view-nya tinggi, kan ada satu konten nih, kita sebut aja lah namanya karena semua orang juga pasti udah tahu lah, kita samar-samarin juga, dunia nyata yang lagi sebenarnya nggak viral amat sih, sempat viral gitu. View-nya udah jutaan tuh Bang. Nah, ini kan menimbulkan banyak perdebatan di penikmat horor dan juga pelaku konten ini gitu. Apakah ini asli atau enggak? Menurut gua terlepas dari ini asli atau enggak, itu terserah kita kembalikan kepada viewersnya masing-masing. Tapi kita penasaran kalau menurut Vilo, bisa nggak sih penampakan itu bisa tertangkap sejelas itu di nah, itu kamera? berarti ada dua pertanyaan. Gimana menurut Vilo sendiri? Berpotensi, tapi potensinya sangat kecil. Sangat kecil. Anggaplah kalau dapet pun, oh itu hoki banget. Sebuah keberuntungan ya buat kita. Tapi apakah bisa sejelas itu dalam video? Nggak mungkin ya? Iya asli apa palsu kira-kira itu? Ya kalau menurut pandangan gua, kan bisa aja beda kan. Boleh, nggak apa-apa. Menurut gua palsu. Nah, sepandangan berarti. Karena tapi gini, gua kan ada tuh yang video-video yang penampakan sosok hantu yang di luar negeri yang nggak bisa didibang sama bahkan editor-editor terkenal. Jadi mereka tuh di luar negeri tuh biasanya dari CCTV kan. Nah, kenapa semua penampakan setan ketangkepnya di CCTV yang kualitasnya nggak HD? Nah biasanya di luar negeri kalau ada penampakan ghost sighting itu sama, nanti dilempar tuh ke editor-editor profesional. Roy Suryo. Ya, Roy Suryo-nya luar negeri. Ada juga di luar negeri ada Roy Suryo. Namanya Roy Suryo. Roy San Suryo. Oke, lanjut gimana? Wah. Jadi di sana tuh kalau mau didibang itu juga dilihat dari segi editing apa segala macam tuh nggak pernah yang sampai HD sih penampakannya. Ya tapi balik lagi kata Vilo tadi, menurut gua apapun konten horornya, ya terlepas dari itu palsu atau enggak, ya kita balikin lagi ke masing-masing viewers ya. Ya terserah. Ada yang, ya siapa tahu ada orang yang suka dengan konten seperti itu ya. Tapi kalau buat lo sendiri, lo kan bikin konten horor juga. Sebenarnya lo punya misi nggak sih bikin konten horor? Apa untuk bikin orang mengenal alam sana atau bikin mereka nggak lebih takut atau gimana? Kan setiap orang punya. Karena kalau Fixerem misinya adalah ya kita sebenarnya pengen meng-approach sesuatu yang supernatural dari hal yang kelucuan. Kalau dari gua nggak pernah yang gua ceritain ini untuk membantu orang, sama sekali enggak sih. Oh, I see. Justru gua ceritain ini ya biar tekanan gua berkurang. Sebenarnya malah lebih ke untuk diri lo sendiri ya sebenarnya ya. Tapi kalau ada orang yang terbantu bonus lah ya. Iya. Oh, I see. Dan itu selama 2 tahun gangguannya makin meningkat. Untuk kesini karena makin kenal sama beberapa orang yang ternyata bisa bantu, jadi ya agak berkurang lah. Karena dulu kan gue ngira gue sendiri gitu. Benar. banyak. Berarti sebenarnya konten Vilo ini untuk membuat dia Dibantu menemukan teman-temannya lagi yang lain. Yang disiksa setan. Enggak kan dia dari kecil ya? Kalau bisa memilih punya kemampuan atau enggak, lo mau pilih apa? Kalau itu 3 tahun lalu, gue akan memilih enggak, karena gue punya hobi yang normal, punya cita-cita yang normal. Iya. Tapi ketika itu udah mengganggu hidup gue sampai sejauh ini, ya dan gue udah kenal orang-orang yang ternyata bisa dekat sama gue memilih ya udah terlanjur. Iya. Dan malah jadi konten ya. Jadi AdSense. Jadi AdSense. Kenapa Anda tidak muhasabah diri? Enggak. Tapi sebelum kita panggil bintang tamu kita yang lain, kesimpulannya adalah berbahagialah orang-orang indigo yang memiliki kemampuan di zaman modern. Kemampuan Anda AdSense. Kalau dulu kan indigo penyihir kamu. Usir dari kampung ini. Which sebenarnya kita beruntung ya. Maksud gua ada platform yang bisa menyalurkan itu karena dulu disalah mengerti, men. Iya. Tapi emang bener ada benernya. Soalnya kalau dulu kan gue diganggu nangis, diganggu stres. Iya. Sekarang kalau diganggu stres bentar, ayo udahlah jadi video. Wah, bagus. Bener, gokil. Nah, kalau gitu kita nggak cuma mengundang Vilo, kita juga mengundang 2 orang yang berpotensi untuk menaikkan viewers kita. Nah, kita pansos terus pokoknya. Iya, kita pansos. Langsung aja kita panggilkan 2 bintang tamu. Ya, yang pertama ini adalah pemain film, dia juga konten kreator juga. Kita panggilkan Kevin Anggara. Kevin Anggara. Ini dia Kevin Anggara. Tapi udah berteman sama Vilo ya? Oh udah kenal. Iya, udah kenal. Kalau pengalaman spiritual? Wah, dulu pas belum kenal Vilo tuh ini kayak testimoni ya. Iya. Dulu pas belum kenal Vilo ya gue kayak ngerasa sendiri. Pas gue kenal Vilo kayak gue ceritain, ternyata
bener yang gua rasain itu. Oh, memang ada energi Iya. dari Tapi dunia benar lain. sih Kevin, karena tuh kita perlu second opinion orang untuk memastikan kita tuh nggak ada yang salah sama health kita, mental Iya. health kita. Dan itu kadang yang paling penting tuh itu. Kadang yang menyiksa diri kita adalah, gua kenal dari beberapa orang yang sering digangguin atau ngelihat penampakan gitu, dia meragukan kesehatan mentalnya sendiri dan dia takut berbagi itu sama Iya, orang. iya. Kalau kita kan nggak ngejudge ya Iya. orang-orang di sini kan, tapi kan kalau di tempat umum aku melihat sosok wanita kan dipasung nanti sorenya tiba-tiba. Nggak, maksud gue di beberapa society itu begitu, ngerti nggak maksud gue? Jadi memang itu nggak bantu kita untuk lebih open up gitu juga ya. Berarti tadi luar dugaan lo juga sempat punya pengalaman mistik juga ya? Ya punya salah satunya tuh apa Phil? Astral projection bener? Iya. Nah bener. Astral projection. Nah, buat teman-teman yang mungkin asing dengan istilah-istilah intelektual, itu maksudnya kayak film ini, Insidious. Atau Doctor Strange. Doctor Strange, iya. Kalau masih asing juga dengan istilah itu, keluar dari rumah Anda, bermain dan bergaul. Tambah referensi Anda. Bukalah bandana biar Wah, wawasan masuk. wah, wah. Bukalah bandana Anda. Maksudnya kan biar nggak pengapal. Iya, biar gak pegang. Oke, langsung aja. Bintang tamu yang selanjutnya, ini bisa dibilang konten kreator juga. Iya. Bahkan dia di antara kita semua, dia the real artist itu sebenarnya dia. Gitu Bahkan kan. 20, kalau dia 20 tahun digangguin setan, mungkin dia dari 20 tahun lalu artis sudah. Sudah, artis. Iya. Kita panggilkan saja artis yang sebenarnya, Joshua Soerman. Joshua Soerman. Nah, Joshua Soerman aja untuk kelihatan di kamera agak struggling mencari spot seperti karirnya. Nah, memang begitu agak Dan dia langsung duduk dekat dukun. Iya. Untuk mencari perlindungan. Lu tuh bisa dihitung pakai jari terlibat di konten yang berbau-bau mistis. Iya. Jelasin alasan. Tapi gue pernah nge-host acara horor setahunan. Apa tuh acara apa tuh? Siapa takut boleh ikut judulnya. Guanya syuting maghrib udah selesai. Kan itu MC doang. Oh, lebih ke kayak reality show berarti ya? Iya gitu. Nah, tapi intinya Joshua ini adalah sosok yang lu nggak bakal, kalau ada nama Joshua dengan nama mistis itu nggak ketemu ya? nggak ketemu. Misalnya Misal, Joshua dan siapa? ini alasannya dia tidak ada di acara-acara lawak lagi. Karena jokes ini. Dia Ada film lumayan yang epic dia, Bro. apa? 3 pocong idiot. 3 pocong idiot waktu Bro, itu. Wah. itu masa-masa butuh duit bro. Gak usah begitu ya. Butuh duit ya. Jadi sebenarnya yang horor lebih ke arah karirnya saat itu ya daripada Sampai cerita. rela jadi pocong. Itu buku rekening saya lebih horor. Sudah jadi pocong idiot lagi gitu. Udah horor. Bagaimana seorang produser memberikan Mungkin nanti judul? kalau memang Khusus di episode ini, kita akan lebih fokus ke bintang tamu kita daripada ke kita berdua gitu. Karena kita udahlah capek kan kalau Nggak kita seru bro, penonton maunya Coki Muslim. Iya. enggak. Tetap mereka ingin melihat bagaimana Joshua ditinggal di tempat angker. Tangga gitu. Sekalian blocking aja orangnya di sini ya. Audionya tinggalin. Terus ngapain kita? Tadi kan sempet kita ngobrol di bawah ya Bim? Iya. Apa tuh? Iya kan tadi gua ngobrol di bawah nih. Nah, Terus di depan gua nih sekarang depan gua nih sekarang tadi ada satu. Dan berarti kiri gua. kiri lu dan di depan lu ada satu.
biar kita tahu dulu nih. Jadi di antara area ini sini yang paling ramai. Ya lu nggak usah ngomong gitu dong, mestinya bentar aja dong bro. Oke, langsung. Setiap manusia tuh kalau kayak Naruto tuh punya cakra. Iya. Cakra tuh gimana maksudnya? Cakra energi. Oh energi, oke. Nah, terkadang ketika lu merasakan sesuatu, meskipun lu normal nih, Hah? berarti energi lu merespon energi mereka yang ngeliat lu. Oke. Secara kasar tuh kayak kita bikin Rasengan kalau Iya, Naruto. kita bikin Rasengan kayak Naruto. Oke. Nah, kalau lu mau, gue bisa nyoba untuk transfer energi itu ke lu. Tapi nggak akan ada efek apapun. Tangan, Maksud tangan lu gimana? jadi tangan lu satu sini, Aha. terus gue akan coba transfer energi itu ke tangan lu. Efeknya? Ya, kita Beda-beda. lihat beda-beda. Jadi sekarang lu dengerin kata Philo. Oke. Jangan terlalu banyak berpikir, relax aja. Abaikan semua suara yang ada di sini, abaikan rasa takut tuh semuanya lu abaikan. Relax, gue akan coba untuk transfer energi gue ke tangan lu. Tunggu. Ini nggak bikin gue jadi ngeliat atau apa gitu? Enggak kan? Enggak. Cuman kayak lu merasakan atau enggak? Merasakan energi gue. Oke. Oke. Relax. 3, 2, 1. Gue yang kena anjing. Sorry. Gue yang kena. Apaan sih? Oke, udah. Hah? Udah buka mata. Oke. Lu merasakan sesuatu enggak? Enggak. Enggak. Parah banget yang kali ini. Parah ya? Apa? Yang lo rasain apa? Gue sampai goyang-goyang tadi. Berarti energi lu kaku. Energi lu, atau mungkin karena rasa takut dia. Bikin Oh, dia itu jadi- kayak Bikin feeling lu, bisa. Aduh. bikin lu. Jangan toleh-toleh dong, hei. Anda kan bisa melihat, jangan toleh-toleh. Hei. Sekarang apa? Ada apa? Aduh, jangan dijelasin dong. Ya, itu akses satu-satunya kita turun sih. Ya kan kalau kita turun tembus dong. Ya, jangan begitu dong. Dijelasin dong. Nggak tahu sih, gue tadi mencoba nggak fokus sama apapun aja sih, kayak nge-distract otak gue sih. Udah kali ya, Emang lu rasain kan? panas sih punggung sama belakang kepala, leher belakang gue nih panas banget. Udah ya. Enak banget Pak. Gue Dimasta, announcer dari Arden Radio. Gue siaran di sini udah sekitar ya hampir 10 tahun berarti ya, dari 2009, dan udah pegang satu program yang emang khas banget dari Nightmare Side-nya Arden Radio nih. Kita membawakan cerita pengalaman kisah nyata pendengar insan muda untuk kita bacakan on air. Emang hubungannya sama hantu-hantu lah, satu sosok yang sering jadi fenomenalnya ini adalah si sosok hantu merah. Dia kayak cewek, terus bajunya merah, putih, agak-agak cantik gitu. Ya, dia sering berjalan-jalan banget di sekitar. Gak cuma itu aja, banyak banget, mulai dari sosok anak kecil yang sering ngetokin ruang siaran yang sekarang gue lagi ada di sini. Terus juga sosok cowok yang sering ngintipin. Terus ada sosok kakek-kakek yang jalannya bungkuk gitu, yang sering juga lewat nih di antara monitor-monitor ini ruang siaran. Beberapa kali gue juga di headphone gitu, sering lagi siaran tiba-tiba ada yang kayak nge-growl teriak gitu, gitu sering banget. Yang paling angker adalah ruang meeting dari Arden Radio. Nah, ruang meeting dari Arden Radio itu cukup kalau dimatiin sama dinyalain lampunya itu bedanya banget lah. Ada satu sosok cewek di situ. Bangunan Arden Radio ini kalau misalnya dari bentuknya ini emang bangunan zaman Belanda banget dengan ciri khas langit-langit yang tinggi banget. Dan Arden Radio sendiri di Bandung ya sejak FM itu sudah hampir menginjak ke 29 sampai 30 tahun nih. Tapi udah ada sedikit renovasi. Dan yang pastinya ini radio anak muda nomor 1 di Bandung. Tadi itu uji nyali bintang tamu kita. Kita langsung tanya-tanya aja, to the point aja.
Jadi tadi waktu ditinggal selama kurang lebih beberapa menit, sebenarnya kita bohongin sih, bilangnya 5 menit, tapi lebih. Yang di sini yang mukanya paling berubah Joshua nih kayaknya. Iya, gimana? Nggak, awalnya kan bingung mau ngapain, canggung kan. Iya. Ya, tapi lama-lama terbiasa. Terus Kevin lihat apa Vin tadi Vin? Gue lagi nengok ke Vilo nih, lu Vilo nih. Kamera dari situ kan tadi. dari Nah, sana. gue lagi cerita, gue nengok ini bentar, zet, ada putih lewat gitu, gue langsung ngobrol. Tadi ada nggak? Ya, semua yang lihat. Yang itu yang paling gedenya. Tadi, jelas, yang paling paling jelas, jelas jelas. terlihatnya. Yang awalnya mencari perhatian itu yang di tangga. Yang ada anak kecil. Anak kecil. Cepet. Tapi kalau yang dilihat Kevin tuh kira-kira apa hanya energi doang, apa ada sosok di situ? Gak sengaja terpancing pas kita main energi. Oh. Jadi dia sempat transfer energi ke aku gitu. Cuma kata Kevin agak gitu jadi. Tapi yang menarik ya, tadi Vilo belum ketemu sama orang Ardannya sama sekali, dan jadi nggak seperjanjian dong. Dan memang orang Ardannya bilang ada sosok anak kecil di sini. Jadi berarti memang Valid mengkonfirm- ya? valid. Mungkin Ardan suka muterin lagu anak-anak dulu kan. Anda saya kembalikan ke tempat tadi. Sorry. Sekarang bisa humor tadi di sana. Terakhir ini Apa? panas tiba-tiba leher belakang sama punggung. Nah, itu kira-kira kenapa tuh, Vilo? Apakah ada energi yang Ada yang berdiri di belakang nih. Jadi ya. Makhluk di sana itu dengan keberadaan kalian bertiga itu penasaran atau mereka gimana sih sebenarnya? terganggu Terganggu atau Penasaran, ditambah lagi kan ada satu orang yang lagi takut banget. Joshua? Jadi Oh. jadi sebenarnya Sangat- ketakutan itu. mancing. oh, saran lo untuk orang-orang yang kejebak di situasi yang gak asik misalnya, yang serem atau apa, lo bisa kasih tips nggak cara menghadapinya? Pura-pura nggak takut itu nggak membantu. Ketika lu sok-sok memberanikan diri secara fisik, tapi dalam hati lu ketakutan, energi lu akan tetap kelihatan kalau lu takut. Mereka akan tetap mengincar lu. Mereka anggap lu korban paling empuk untuk dimakan. Jadi satu-satunya cara paling ampuh adalah menganggap itu hal biasa, menganggap mereka orang, ya udah santai. Jadi energi lu stabil. Itu dia, setan tidak mudah ditipu ya. Anda nggak bisa, saya berani. Hati kecil Anda sudah diketahui sama setan. Jadi harus memang dari diri ini ya. Oke. Pura-pura berani sama kuntilanak. Tapi sebenarnya tuh yang dibilang Vilo tuh lebih gampang diomongin sih daripada dilakukan Dan karena dia sudah terbiasa bertahun-tahun. Kalau dia awal-awal begitu mendapat saran seperti ini, pembohong. Tidak semudah yang kamu omongkan. Iya. Tapi lumayan ini kan. Nggak, Maksudnya, tapi- jadi mendingan dianggap biasa aja ya. Yang biasa. Iya dia nggak biasa. Tapi yang menarik adalah sebenarnya bahkan di situasi horor tuh membuat keadaan awkward tuh bisa cair ya. Akhirnya Iya. kita dapat obrolan ya. Iya, sama Vilo baru hari ini kenal. Iya, dan akhirnya ngobrol lancar ya. Ngobrol. Jadi buat antum-antum yang mungkin punya masalah Awkward ya. awkward dengan lawan jenis, coba diajak kencan di tempat-tempat yang Tempat horor. gitu. Mungkin Cabut batu nisan orang. Kalau mau lebih horor maksudnya, lebih Itu akrab. Semakin Anda- horor semakin akrab. Anda akan kena somasi keluarga ya. Ditangkap Batu warga. nisan, ditangkap warga. Oke, berarti cukup Fix lah ini. fix ngerasain nih berarti ya Fix. bahwa energi ini untuk paling keras nggak? Maksudnya paling Pengalaman horor terhoror lu kah untuk pribadi lu? Sejauh ini kayaknya iya. Oke, ini kita tidak berbicara karir ya. tidak Iya. Karena kalau karir sudah dari dulu horor. Karir Joshua paling horor. Nggak mungkin. Tanya Kevin dari tadi zet doang ya. Iya. Setan YouTuber. Teknik editing rando. Waduh. Gua sama Muslim masih mau lanjut, Yoi. tapi teman-teman kita bertiga ini kan karena karirnya lebih jelas dari kita, harus istirahat. Iya, siap. Ada aktivitas besok. Ada aktivitas. Aktivitas. Kalau kita kan hanya Tidur lagi. Ke Bandung tidur. Mudik ke Jakarta tidur. Di manakah harus beraktivitas? Oke, terima kasih berarti ya. Udah Terima kasih cerita. Vilo. Iya. Thank you Terima ya kasih, Kevin Vilo, bro. masih ini ya. Ya, sekarang saya dan Coki dan Rano akan memasuki ruangan yang belum kita jelajah ya. Ya, jadi teman-teman artis kita sudah balik. Kita mau tinggal satu ruangan lagi di sebelah sini. Dan ini ada ruangan dapur Uh-uh. sama Kantin, dapur. Kantin ya. Uh-uh. Kalau Katanya gitu- di sini juga salah satu spot yang sering ada gangguan. Dan dapur di sini ini sangat tidak disukai oleh Kenapa? GoFood. Karena mencegah. Sudah saya tunggu Anda mau ngomong apa. Tidak ada horor-horor. Langsung saja. GoFood ke tempat angkat. Oke, langsung saja kita lihat.
Oke, kita sekarang udah bertiga doang, kameramen udah cabut, ini pakai tripod, ada 1, ada 2. Jadi ini tempat istirahatnya anak-anak Ardan. Dan ini kelihatan ada meja pingpong, ada tempat makan, dan ini dulunya studio dance gitu. Iya. Oke, langsung aja karena semakin malam juga auranya juga kita lagi ngincer aura yang pas ya. Kasih tau dong, di sini ada apanya? Kalau di sini tuh ada anak kecil keliling-keliling gitu ya. Maksudnya emang ya area mainnya dia. Tapi kalau yang mau gue masukin di sini tuh salah satu makhluk dari tempat yang Terkuat, agak jauh dari sini, cuma emang lumayan kuat. Ya paling kuat lah di sini kurang lebih. Nanti Muslim akan kita bikin keserupan seperti biasa karena itu adalah favorit netizen. Muslim akan keserupan dan nanti pada saat Muslim keserupan kita akan men-challenge Muslim. Gua dan Muslim akan duel, yaitu duel pingpong. Tapi kan karena nanti gelap, kalau bolanya kecil nggak kelihatan. Betul. Kita pakai bola ini. Oke. Jadi bagaimana rekan Muslim? Apakah antum bisa mengalahkan saya Yuk, iya. dalam keadaan keserupan? Yuk langsung. Yuk langsung. Ada energi lain? Datang. Ada energi lain di Muslim? Terbulan cuy. Ih, kaki gue getar loh. Kecil. Kaki ini gitu. Kita lihat ternyata Muslim sudah mulai kesulitan. Ini nggak apa-apa, udah masuk. Oke. Apakah ini sosok pocong? Oke. Saya akan menantang Anda untuk bertanding pingpong. Mau ya? Ya. Oke, ini pegang. Ayo. Saya akan mengalahkan Anda. 1, 2, 3. Ayo, ayo main pingpong. Ayo main pingpong. Kamu tahu kan ini bola pingpong? Ya? Kenapa kamu merasa tersiksa ya menjadi pocong ya? Karena diikat dengan bandananya Atta Halilintar. Ayo, nih. Ini kamu taruh. Servis. Ayo. Ya susah nih kalau kesurupan pocong. Gimana kalau kesurupan pocong? Ayo. 1, 2, 3. Kamu bisa main pingpong nggak? Hah? Bisa main pingpong? Oh, nggak bisa. Kamu bisa olahraga apa? Olahraga tradisional bisa. Gobak sodor? Nggak bisa. Galasin? Nggak bisa. Oh, gue tahu. Karena Anda pocong, pasti Anda sangat berbakat dalam loncat indah. Anda bisa loncat indah? Bisa? Anda bisa loncat indah? Kalau lu nggak kuat, lepasin. Masih kuat. Susah bro kalau pocong. Susah. Lu ngeliat apa? Sleep. Aku tadi mau ngomong Sunda. Hah? Ngomong Sunda, cuk. Serius? Iya, cuk. Lu aing, cuk. Lu aing artinya apa nih? Saya. Ini makin nggak masuk akal aja kesurupan. Sumpah kalau yang pocong tadi bener nggak bisa gerak, Pak. Karena tenaganya mungkin seimbang sama lo atau lebih gede jangan-jangan. Kayaknya lebih gede. Oh. Dan biasa kan kalau kesurupan aku bisa ada diriku sendiri, misalnya aku udahan. Biasa aku udah mulai bisa kayak ketindihan, mulai bisa gitu.
tapi yang pocong beneran nggak bisa Pak. Berarti kontrolnya dia bukan lu ya? Sama sekali dia Pak. Bahkan- Bahkan tadi aku mau ngomong Sunda. Tapi kok ketahan? Udah ada kecil tapi gitu aku. Nggak tahu aku. Tapi mungkin- karena aku nggak bisa bahasa Sunda kan. Iya. Tapi kalau misalnya tadi lo mau ngomong Sunda, ini berarti buat ada suara dong. Iya. Buat temen-temen nih yang mungkin nilai bahasa Sundanya jelek, Iya. kalau misalnya pengen punya nilai bahasa Sunda yang bagus, bisa keserupan di Bandung. Tapi jangan dikeluarin, pulang dulu, ikut ulangan bahasa Sunda, selesai baru dikeluarin sama paranormal Nah, terdekat. Gitu. tapi kalau ujian Anda nggak bisa nulis karena tangan Anda begini, ya kan? Dan bener sumpah tadi pocong, bangsa mana pocong? Manusia aja kalau bola diarahin ke kepala, duduk 2 hari. Saya di dalam diri saya yang masih sadar itu, mana ini nggak bisa lepas. Tadi gua rasa sih pocongnya gua ngerasain marahan sih dari dia sih. Gimana? Dia marah. Sebenarnya Apa sebel? gue ngambil dari jauh ya, gue ngambil dari jauh dan mungkin ya nggak suka aja ditarik-tarik. Dan gua rasa sih yang bikin dia sebel tuh bukan karena ditarik dari jauh terus ditaruh ke kereta muslim sih. Tau yang bikin dia sebel apa? Apa? Bandana antum. Oh. Ini Nggak mungkin tarik pocong. Mengganggu. Jadi kan pasti kan begitu dia kesurupan di badan lo kan, dia sebenarnya tadinya fine aja. Iya. Begitu dia lihat di kaca kan, Ada ikatan lagi. Oh, dia gini-gini tuh mau ngelepas. Gitu ya. mungkin dia bilang menjadi hantu sudah ada ikatan, kenapa diikat lagi dengan bandana ini? Gitu mungkin ya. Oke, kalau begitu terima kasih buat Syirik Mania yang sudah menonton konten kita dan sampai ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Ini sebenarnya lagi konten fix serem karena kita lagi MLI Goes to Bandung. Udah. Dan jangan lupa ini kita nyatakan bahwa Ardan Radio Bandung fix rock. Oh iya, dan satu lagi, semua tempat-tempat yang Syirik Mania rekomendasikan di komen kita, Ya. itu beneran kita lihat kok. Benar. Dan nanti kalau misalnya bisa kita approach, kita akan approach. Makanya jadi buat teman-teman yang punya saran tempat serem di mana, silakan komen di bawah ini. Atau gini, kalau misalnya pengen mempermudah izin, pada saat video ini diupload di YouTube, kalian bisa DM aja salah satu dari kita. Nanti kalau misalnya tempatnya oke dan kalian punya akses ke sana, kita akan balas DM-nya. Oke. Jadi siapa tahu tempat selanjutnya adalah kalian. Tempat kalian. Tempat kalian. Oke. Sampai ketemu lagi di fix serem selanjutnya. Fix serem Yai. Ha 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 ha.